Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertumbuh Menghasilkan Buah, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui perumpamaan tentang penabur, penginjil Matius sedang memberikan pelajaran iman kepada para pendengarnya untuk mengarahkan telinga mereka kepada firman Tuhan Yesus. Mereka harus bersungguh-sungguh mendengarkan, bukan asal mendengar saja. Hasil dari cara mendengarkan itulah yang memberikan dampak positif bagi hidup mereka, yaitu menghasilkan buah yang baik. Orang yang tidak bersungguh-sungguh dalam mendengarkan, orang yang sambil lalu mendengarkan, orang yang asal mendengar saja, tidak mendatangkan pengaruh dalam kehidupannya, atau bahkan menjadikan mereka tidak mengalami pertumbuhan dalam iman kepercayaannya. Cara orang mendengar dan cara menanggapi juga sangat menentukan akan menjadi apakah dia pada masa berikutnya. Orang bersungguh-sungguh mendengarkan firman akan hidup oleh firman itu, tetapi mereka tidak bersungguh-sungguh, bukan saja hidupnya tidak diubah, tetapi dia bisa jadi kehilangan masa depannya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus menggambarkan orang yang bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu sebagai tanah yang baik. Benih yang ditaburkan di atasnya dapat bertumbuh baik dan menghasilkan banyak buah. Firman-Nya, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Untuk sampai pada tingkat kematangan seperti itu, kita harus mengulang doa yang kita temukan dalam Alkitab. Tuhan, berilah kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu. Dibutuhkan kesediaan yang teruji dan kesediaan menyediakan waktu atau kesempatan untuk mendengarkan supaya dapat mengerti firman Tuhan itu. Hanya orang yang mendengarkan dan mengerti dapat menghasilkan buah-buah yang baik bagi kehidupannya. Tidak demikian dengan mereka yang tidak punya waktu dan asal-asalan mendengar. Mereka tidak diubah hidupnya. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu ini kita datang ke rumah Tuhan untuk merayakan Ekaristi Kudus. Di dalam liturgi ini, kita merayakan misteri wafat dan kebangkitan Kristus. Liturgi Ekaristi dibagi menjadi 4 bagian: ritus pembuka, liturgi sabda,
liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Dengan menyadari susunan liturgis ini, diharapkan keterlibatan aktif umat beriman di dalamnya. Dalam liturgi sabda, gereja menghidangkan santapan sabda dari Alkitab untuk didengarkan. Pembacaan epistola ataupun Injil diterangkan oleh imam dalam homili atau khotbah. Pertanyaannya, setelah selesai merayakan liturgi Ekaristi pada hari Minggu, apakah masih ada yang kita bawa pulang dalam ingatan kita? Apa yang diwartakan oleh gereja dan dijelaskan dalam homili? Homili tentang penabur yang kita dengar hari ini setidak-tidaknya membuat kita tahu, mengerti, dan menyadari bahwa Tuhan sedang menghendaki kita untuk bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Nya supaya dapat menghasilkan banyak buah. Kita sedang disentil oleh Tuhan Yesus bahwa di antara kita ada yang berperilaku seperti orang-orang yang masa bodoh, asal-asalan, tidak peduli, dan lebih mementingkan urusan duniawi semata. Kita sedang dididik untuk menyediakan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya agar dapat memahami maksudnya. Sabda itu diwartakan dan dijelaskan oleh imam dalam homili. Tapi kalau firman diwartakan sementara kita repot khotbah sendiri dengan tetangga kita, atau sibuk dengan HP kita, atau terbelenggu oleh pikiran melunasi hutang dan urusan-urusan keduniawian kita, bagaimana mungkin kita meresapkan firman Tuhan? Saudara-saudari terkasih, katekese atau pelajaran iman untuk jemaat Kristen ex-Yahudi yang disasar oleh Santo Matius juga untuk kita yang mendengarkan hari ini, mau menegur kita. Apakah kita sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan? Sudah bersungguh-sungguhkah kita dalam mendengarkan? Gambaran tentang tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak belukar, atau tanah yang subur adalah bentuk pengingatan kepada jemaat perdana dan kita bagaimana seharusnya kita menyambut pewartaan firman Tuhan untuk kepentingan hidup beriman kita. Tujuannya adalah sebagai bentuk koreksi terhadap cara hidup yang seharusnya sebagai orang beriman agar dapat bertumbuh dalam iman. Kita diminta untuk berperilaku dan bersikap sebagai orang-orang beriman yang memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan buah dalam kehidupan. Satu-satunya cara adalah dengan menjadi tanah yang baik, yaitu mendengarkan Yesus dan mencoba mengerti maksudnya. Karena itu, kita harus membuka hati kita untuk dibentuk oleh Yesus dan menghasilkan banyak buah. Apakah aku sudah dengan sadar mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami telinga seorang murid yang siap mendengarkan firman Tuhan Yesus dengan sepenuh hati, agar hidup kami
dibentuk, disuburkan, dan menghasilkan banyak buah. Sebab dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.